Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Lulu Nurjana dari kelas 12 Listrik 1 absen 26. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas instalasi penerangan listrik yang diampu oleh Bapak Arif Susanto SD. Saya akan menjelaskan tentang dasar teori penerangan jalan umum. Yang pertama yaitu fungsi penerangan jalan. Penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi antara lain: 1. Menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. 2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. 3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. 4. Mendukung keamanan lingkungan. 5. Memberikan keindahan lingkungan jalan. Yang kedua, dasar perencanaan penerangan jalan. Poin pertama, perencanaan penerangan jalan terkait dengan hal-hal berikut ini. A. Volume lalu lintas baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki atau pengayuh sepeda dan lain-lain. B. Tipikal potongan melintang jalan, situasi layout jalan dan persimpangan jalan. C. Geometri jalan seperti elemen horizontal dan vertikal. D. Tekstur, kekerasan dan jenis kekerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan. E. Memiliki jenis dan kualitas sumber cahaya atau lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik. F. Tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan lain-lain, agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis. G. Rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya. H. Data kecelakaan dan kerawanan di lokasi. Poin kedua, beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain sebagai berikut. A. Lebar ruang memiliki jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan. B. Tempat-tempat di mana kondisi lengkung, horizontal, atau lingkungan tajam. C. Tempat yang luas seperti persimpangan, tempat parkir, dan lain-lain. D. Jalan-jalan berpohon. E. Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median. F. Jembatan sempit atau panjang, jalan layang, dan jalan bawah tanah atau terowongan. G. Tempat-tempat lain di mana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya. Yang ketiga yaitu jenis lampu penerangan jalan. Poin pertama, jenis lampu penerangan jalan ditinjau dari karakteristik dan penggunaannya secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Ada 4 jenis lampu, yaitu lampu tabung tekanan rendah, lampu gas merkuri tekanan tinggi, lampu gas sodium bertekanan rendah atau shock, lampu gas sodium tekanan tinggi atau SON. Lampu yang sering dipakai yaitu lampu gas sodium bertekanan rendah atau shock, karena dilihat dari efisiensi rata-ratanya memiliki 100-200 lumen per watt. Poin kedua, rumah lampu atau penerangan armatur dapat diklasifikasikan menurut tingkat perlindungan terhadap debu atau benda dan air. Ini dapat diindikasikan dengan istilah IP atau Index of Protection atau indeks perlindungan yang memiliki 2 angka. Angka pertama menyatakan indeks perlindungan terhadap debu atau benda, dan angka kedua menyatakan indeks perlindungan terhadap air. Sistem IP merupakan penggolongan yang lebih awal terhadap penggunaan peralatan yang tahan hujan dan sebagainya. Ditandai dengan lambang, semakin tinggi indeks perlindungan IP, semakin baik standar perlindungannya. Pada umumnya, indeks perlindungan IP yang sering dipakai untuk klasifikasi lampu penerangan adalah IP23, IP24, IP25, IP54, IP55, IP64, IP65, dan IP66. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari IP di atas, yaitu IP65. IP65 memiliki 2 angka, yaitu yang pertama 6. Angka pertama menyatakan indeks perlindungan terhadap debu atau benda, yaitu perlindungan sempurna terhadap sentuhan, tahan debu, perlindungan yang sempurna, dan debu tidak dapat masuk ke rumah lampu. Yang kedua yaitu angka 5.
yaitu tahan semburan air, tahan terhadap semburan air yang keluar dari keran, misalnya keran tanaman. Yang keempat, ketentuan pencahayaan dan penempatan. Yang pertama yaitu pencahayaan pada ruas jalan. Kualitas pencahayaan pada suatu jalan diukur berdasarkan metode iluminasi atau luminasi. Meskipun demikian, lebih mudah menggunakan metode iluminasi karena dapat diukur langsung di permukaan jalan dengan menggunakan alat pengukur kuat cahaya. Yang kedua yaitu rasio kemerataan pencahayaan atau uniformity ratio. Ratio maksimum antara kemerataan pencahayaan maksimum dan minimum menurut lokasi penempatan tertentu seperti jalur lalu lintas di daerah permukiman, di daerah komersil atau pusat kota memiliki rasio maksimum 6:1, 3:1. Jalur pejalan kaki di daerah permukiman, di daerah komersil atau pusat kota memiliki rasio maksimum 10:1, 4:1. Terowongan memiliki rasio 4:1. Tempat-tempat peristirahatan rest area memiliki rasio maksimum 6:1. Yang ketiga, pemilihan jenis dan kualitas lampu penerangan. Pemilihan jenis dan kualitas lampu penerangan jalan didasarkan pada nilai efisiensi, umur rencana, kekontrasan permukaan jalan. Yang keempat yaitu penempatan lampu penerangan. Yang pertama yaitu penempatan lampu penerangan jalan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan a. Kemerataan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan tabel 2.4. B. Keselamatan dan keamanan. Yang kedua, sistem penempatan lampu penerangan jalan disarankan pada. Yang ketiga, pada sistem penempatan parsial, lampu penerangan jalan harus memberikan adaptasi yang baik bagi penglihatan pengendara. Yang keempat, perencanaan dan penempatan lampu penerangan jalan. Yang kelima, batasan penempatan lampu penerangan jalan tergantung dari tipe lampu, tinggi lampu, lebar jalan, dan tingkat kemerataan pencahayaan dari lampu yang akan digunakan. Yang kelima yaitu penataan letak lampu penerangan jalan. Penataan atau pengaturan letak lampu penerangan jalan diatur seperti gambar 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5. Yang keenam, penataan letak lampu pada perlintasan kereta api. Yang pertama yaitu penataan lampu penerangan jalan pada perlintasan kereta api apabila kereta api pada perlintasan tersebut beroperasi pada malam hari. Yang kedua, persyaratan kuat pencahayaan yang ditetapkan pada suatu area perlintasan seperti gambar 2.6. Yang ketiga, penataan dengan 6 lampu. Gambar 2.7. Penataan alternatif dengan 6 lampu. Gambar 2.8. Yang kelima, penataan dengan 4 lampu. Gambar 2.9. Yang keenam, penataan alternatif dengan 4 lampu. Gambar 2.10. Yang ketujuh, penataan dengan 2 lampu. Gambar 2.11. Yang ketujuh yaitu penataan lampu penerangan terhadap tanaman jalan. Dalam penempatan lampu penerangan jalan harus dipertimbangkan terhadap tanaman jalan akan ditanam maupun yang telah ada, sehingga perlu adanya pemangkasan pohon dengan batasan seperti gambar 2.12. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.